Cek sound di mari bersama saya Kemas Julius. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pencetakan yang ada di grafis-grafis yang ada di diecast, khususnya mobil-mobilan. Seperti apa itu? Setelah ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi. Kita seperti tadi seperti saya bilang, kita akan membahas tentang teknik pencetakan grafis yang ada di mobil-mobilan, khususnya diecast ataupun mainan berbagai macam skala. Kebetulan di sini saya membawa hanya dua skala, yaitu skala 64 dan skala 87. Nah, kalau kita melihat edisi seperti ini, kita akan terpukau dengan teknik pencetakannya. Detail sekali, warnanya bagus. Nah, teknik yang dipakai untuk mencetak ini adalah menggunakan teknik cetak yang dinamakan sebagai pad printing. Yaitu pad printing itu mungkin kalau teman-teman biasa main stempel itu kan kurang lebih seperti itu. Jadi ada media yang sudah ada gambarnya, kemudian cat yang ada di cetakan itu diambil menggunakan silikon. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang ini, kita akan mulai dari edisi awal yang lama. Kita ambil contoh di sini adalah mainan mobil ini. Ini adalah mobil High-Yeller Lesney. Zaman dulu, ini mungkin era mobil 60-an, 60-70. Untuk grafis yang ada di sini mereka menggunakan stiker. Karena memang pada saat itu teknik pencetakan yang ada di media untuk di mobil-mobilan ataupun di mainan itu yang paling gampang adalah menggunakan stiker. Jadi banyak sekali mobil-mobilan era Lesney, mungkin pastinya 65 ke bawah sepertinya, karena eranya Hot Wheels dia udah mulai menggunakan teknik yang berbeda. Oke, di sini masih menggunakan stiker. Oke, hasilnya bagus ya, sesuai dengan kebagusan pada eranya. Karena semakin maju, mungkin teknik pencetakan atau pewarnaan ataupun pemberi warna grafis yang ada di mobil-mobilan itu akan menjadi lebih maju. Nah, ada juga namanya teknik, tadi kita udah bilang namanya ada pad printing, kemudian ada screen printing. Screen printing itu kurang lebih teknik pencetakan yang kalau kita lihat gambarnya itu atau grafisnya akan menghasilkan titik-titik. Nah, untuk menggambarkan yang sistem lebih mudah, saya menggunakan bahan yang custom, yaitu ini adalah customan dari Om Fatur. Dia menggunakan teknik hand painting. Nah, teknik yang namanya screen printing itu adalah dia menggunakan titik dot-dot. Jadi ini sebenarnya adalah dot-dot, bukan menggunakan garis-garis. Jadi kalau kita menggunakan loop ataupun kaca pembesar, ini kelihatan adalah titik-titik. Ya, titik-titik yang dibikin secara beraturan dan menghasilkan gambar sesuai keinginan yang dikerjakan oleh sang artis. Jadi teknik screen printing. Jadi kalau baju itu ada juga namanya screen printing. Jadi memang seperti ada teknik penyablonan lah, kasarnya seperti itu. Nah, untuk di media mainan khususnya mobil-mobilan yang berukuran kecil, kita bisa lihat ukuran kecil seperti ini. Ini adalah micro machine, kemudian ini juga micro machine, yang mana detail yang ada di tulisan ini sangat jelas dan terbaca jika kita menggunakan kaca pembesar ataupun detail yang sangat bagus lah. Nah, ini menggunakan teknik yang namanya pad printing. Jadi pad printing itu adalah ada media seperti mungkin lembaran besi itu berbentuk negatif dari gambar yang diinginkan, kemudian dikasih cat, kemudian menggunakan silikon diambil, silikon kemudian ditempel. Jadi keuntungan menggunakan teknik silikon itu adalah dia bisa mengecat di bentuk permukaan yang tidak rata. Misalnya permukaannya melengkung dan bergerigi. Jadi macam-macam media yang bisa digunakan oleh pad printing
yang mana tidak bisa dilakukan dengan teknik yang lain. Misalkan ada teknik yang lebih menghasilkan gambar-gambar yang lebih bagus, yaitu menggunakan water slide decals. Water slide decals itu seperti apa? Ya, jadi kita bisa melihat seperti mobil ini. Ini pastinya menggunakan dekal yang dikerjakan oleh orang-orang pabrikan yang secara profesional. Jadi memang mereka mengerjakan dekalnya itu merupakan satu body. Jadi satu body itu merupakan dekal, kemudian di finishing dengan cat yang tentunya kemungkinan besar adalah cat clear. Nah, banyak sekali di penggambar-penggambar custom yang ada di Indonesia khususnya, teknik menggunakan water slide decals itu adalah teknik yang paling mudah untuk dan paling murah untuk mengaplikasi keinginan menginginkan gambar-gambar yang diharapkan oleh para customizer tersebut. Jadi memang dengan menggunakan water slide decals, jadi kertas yang kurang lebih dia menggunakan media air untuk memindahkan dari lapisan yang sudah digambar, kemudian ditempel ke mobil. Setelah dikeringkan baru dicat dengan clear. Dan sedangkan ini adalah level yang digunakan oleh pabrikan Hot Wheels. Termasuk juga seperti ini diecast ini pastinya saya keyakinan saya dan menggunakan teknik tadi itu seperti water slide decals, karena untuk menggunakan pad printing terlalu banyak effort yang digunakan untuk mengerjakan ini. Dan dengan menggunakan pad printing warna yang bisa ditempelkan kepada mobil itu akan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan water slide decals. Karena water slide decal itu bisa full color, full printing, sedangkan menggunakan pad printing paling warna yang bisa digunakan sampai 6. Karena memang kita pernah dari pihak Tomochi pernah menggunakan teknik pad printing itu untuk membuat mobil-mobil event yang ada di Tomochi. Nah, saya akan tunjukkan. Ini adalah mobil yang kita bilangkan sebagai mobil Tomochi. Kita menggunakan teknik pad printing, tapi hanya satu warna, yaitu warna cat putih. Di sini ada logo Tomochi, kemudian di sini ada logo Tomica Forum, kemudian di depan itu adalah logonya Hot Wheels HWCM kalau nggak salah, Hot Wheels Collector Malaysia. Oke, kemudian di sini ada komunitas PND, yaitu pengumpul pengumpul diecast kalau nggak salah ya. PND itu pusat ngumpulnya diecaster, jadi PND itu adalah pusat ngumpulnya diecaster, jadi komunitas diecast juga. Jadi ini adalah kurang lebih mobil teknik pad printing yang pernah dikeluarkan oleh Tomochi dalam rangka ulang tahun ada acara Hot Wheels Collector Malaysia di Kuala Lumpur. Jadi kita ini membuat event kami, kalau nggak salah kita bikin ini hanya mencetak 10 mobil. Setelah kita merilis mobil ini, event pertama yang buat di Malaysia, kita merilis mobil yang kedua, yaitu mobil menggunakan Mayoret G-Class Brabus yang edisi khusus Indonesia. Kita bilang namanya Mayoret Club Indonesia launch car di MGK Kemayoran, dan ini dilakukan pada tahun 2018. Nah, dengan mobil ini kita bisa menunjukkan bahwa kita menggunakan dua warna di teknik pad printing, yaitu warna hitam dan warna merah, karena memang basis dari mobilnya adalah warna putih plus yang di pintu di samping berwarna biru. Jadi ada 3 warna, tetapi di dalam satu logo ini kita memasukkan 2 warna, dan ini termasuk berhasil percobaannya. Setelah ini kita juga membuat mobil Tomochi, karena logo Tomochi itu seperti ini, dan ini juga berarti kita menaikkan 2 warna daripada cat dengan teknik pad printing. Oke. Event berikutnya kita dalam rangka ulang tahun Tomochi yang ke-18 tahun 2008.
Ini kita bilang sebagai mobil anniversary car. Ini adalah second car-nya dari itu, dan ini hanya menggunakan satu warna merah. Oke. Tetapi pada saat FDOCI atau itu komunitas Ferrari Diecast Owner Club Indonesia, mereka membuat mobil ulang tahun ke, kalau nggak salah ini ulang tahun ke-7 atau ke-6, dia mencetak logo FDOC di atap mobil Kyosho ini. Dan inilah yang paling rumit yang pernah dikerjakan dengan teknik pad printing. Karena secara warna kalau nggak salah itu sampai harus 5 kali atau 6 kali naik warna. Jadi yang dinaikin adalah warna kuning, kemudian warna merah, warna putih, warna hijau, kemudian warna hitam cat. Dan ini pekerjaan yang paling rumit dengan hasil yang menurut ukuran saya ini udah termasuk bagus sekali. Walaupun mungkin buat sebagian customizer mereka lebih menyukai menggunakan water slide ataupun water slide diecast. Menggunakan diecast pastinya akan menghasilkan lebih bagus daripada ini. Tetapi ini tidak merubah apa-apa. Jadi kemudian dia punya catnya juga sangat bagus. Kalau menggunakan decal kadang-kadang kita beginikan dia bisa copot, kecuali dia menggunakan decals yang satu body. Nah, saya kembali ke contoh penggunaan decal. Nah, biasanya untuk sekelas mini champ ataupun mobil-mobil balapan segala macam itu, ataupun mobil-mobil rally, mereka menggunakan bahan-bahan yang pastinya bukan pad printing, pasti menggunakan daripada menggunakan decals tadi, karena memang lebih mudah untuk mengaplikasi dan mungkin juga dari segi produksi lebih sedikit dibandingkan mobil-mobil yang dicetak dengan menggunakan teknik pad printing. Karena seperti ini udah pasti menggunakan pad printing, dan mungkin pada saat diproduksi bisa mencapai dengan motif seperti ini bisa mencapai 100.000 piece atau lebih. Sedangkan ini mungkin levelnya sekitar di bawah 20.000 ya. Jadi mungkin secara keekonomian memang penggunaan teknik pad printing itu akan lebih murah lah dibandingkan menggunakan daripada water slide. Karena untuk menggunakan water slide diecast itu butuh tenaga manusia untuk mengerjakannya, karena memang butuh adjustment daripada penggunaan decal tersebut. Sedangkan menggunakan pad printing itu otomatisasi semuanya adalah udah menggunakan oleh mesin. Jadi demikian sharing teknik pengecatan ataupun teknik pemodifan yang ada di mainan-mainan mobil-mobilan. Jika ada pertanyaan ataupun ada komentar, silakan tulis di bawah. Sampai ketemu di episode Cek Sound di Mari berikutnya.